Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah Bapak akan absen dulu sebelum kita memulai pelajaran ini. Ahmad Anjar Najari, Amelia, Ana Konita Kuliah, Aziz Cahyadi, Azmiranda, Jaka, Dendi, Dewi Asmarani, Febriansa, Fikri Dinata, Kaila, Lutfi, Melani, Miftah Wahya, Nadira, Rahman Azazi, Rahman Fadil, apa? Ririn, Razin, Ridho, Rizky, Sylvia Mahinde, Windy, Yulia Sari, Sakit ya, Nafka, Danu, Mirnawati. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Marilah untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, mata pelajaran fikih. Marilah kita sama-sama melakukan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu di halaman 26 bab 2 tentang materi kita, yaitu tentang hudud. Kita sama-sama ketahui bahwa ada di dalam judul besar untuk hudud, yaitu tentang perbuatan yang sangat tercela, yaitu perbuatan zina. Di dalam Islam, zina sangat dilarang dan di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya suatu perbuatan yang paling keji dan sesuatu jalan yang buruk adalah perbuatan zina. Anak-anakku sekalian, di zaman sekarang, di zaman yang serba bebas sekarang, dengan media yang sangat serba canggih sekarang, mudah sekali kita terkontaminasi dan kita mudah sekali melihat, menonton apa-apa yang ada di dalam elektronik zaman sekarang seperti HP. Perbuatan zina dalam Islam sangat dilarang, maka zina dalam Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zina muhsan, dan yang kedua adalah zina ghair muhsan. Apa itu zina muhsan? Di dalam buku di sini, zina muhsan adalah salah satu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah sama sekali, baik itu laki-laki yang belum pernah menikah dan perempuan atau wanitanya yang belum pernah menikah, mereka melakukan perbuatan zina. Maka hak atau hukumannya di sini dikatakan bahwa dari para ahli fikih memang banyak pendapat. Tetapi di sini disepakati oleh para ulama, apabila perempuan yang belum pernah menikah dan laki-laki yang belum pernah menikah, mereka melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dicambuk atau didera sebanyak 100 kali. Ada para ulama juga berpendapat bahwa bukan hanya 100 kali, tetapi mereka diasingkan selama satu tahun. Diasingkan di mana, Pak? Mereka diasingkan di tempat yang terpencil, yang tidak ada satupun manusia di sana,
mereka dipisah, bukan dicampur. Tapi mereka dipisahkan di suatu pulau, yang laki-laki di pulau A dan perempuan itu di pulau B. Kan disatukan mereka. Kalau disatukan mereka berbuat lagi. Lalu ada lagi namanya zina ghairu muhsan, adalah salah satu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang pernah menikah, baik laki-lakinya masih mempunyai istri ataupun status laki-lakinya sudah menduda dan perempuannya pernah menjanda ataupun pernah bersuami lalu cerai ataupun masih ada suami, mereka melakukan hubungan zina, maka kategori ini adalah mereka dikatakan zina ghairu muhsan. Dalam hukuman di sini, apa hukuman bagi pelaku hukuman zina ghairu muhsan? Yaitu mereka itu dirajam. Dirajam itu cara Pak? Mereka dirajam, ditanamkan dalam tanah sampai leher mereka di pinggir jalan, diambilkan batu, bongkahan batu sebanyak-banyaknya. Setiap mereka yang lewat di situ harus melempari pelaku wanita dan perempuan tadi sampai mereka meninggal. Itulah perbuatan bagi pelanggar atau mereka yang melakukan perbuatan zina. Dalam sebuah Al-Quran di surah An-Nur ayat 2 dikatakan, penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah mereka itu dari keduanya 100 kali. Sambungkan. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melakukan hukum Allah jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, dasar penetapan hukum zina itu adalah karena zina termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena waktu kita tidak mengizinkan, kalau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan, karena mungkin ada waktu kita sekitar 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Apa sudah paham nggak? Ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Baiklah anak sekalian, karena waktu kita tidak mengizinkan lagi, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.